Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Aku aja, Bu. Boleh. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, alhamdulillah ya. Sebelumnya kalian pernah ikut bimbingan klasikal ini enggak? Pernah ya, bulan lalu kalau nggak salah Ibu masuk ke kelas ini? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Kalau gitu, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu aja ya. Takutnya ada anggota baru atau yang nggak masuk gitu. Iya, Bu. Boleh mau dari siapa dulu? Dari aku dulu, Bu. Nama saya Novitrian Azhari dari kelas 10 IPA. Ya, perkenalkan Bu, saya Raini dari kelas 10 IPA. Ini Iya, yang Bu. satunya lagi siapa ya? Dewi kayaknya terkenal sih. Oke, kalau gitu lanjut aja ya. Sebelum kita melakukan layanan ini, kita speaking dulu, mau nggak? Boleh, Bu. Dewi udah siap belum? Halo, Dew. Dew? Kayaknya sinyal, Bu. Soalnya di daerah saya juga emang lagi hujan, Bu. Oh gitu. Ya udah dilanjut aja ya. Jadi permainannya tuh sambung kata, misalkan kata Ibu nanti ngasih kata misalkan aqua. Nah, nanti bisa dibikin kalimat sama Nafid, misalkan aqua adalah minuman gitu. Nah, nanti kata yang terakhir nanti dilanjut sama Selma dan seterusnya. Oke? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ya, kata apa ya? Pintu. Dari siapa dulu, Bu? Boleh, mau dari siapa dulu? Oh ya udah tuh, dari Selma ke Nafid, nanti ke Dewi ya. Oke, Bu. Ya udah, ganti katanya jendela. Jendela kotak itu ganti Bu. Jendela itu sangat indah. Indah adalah nama teman saya. Saya berarti ya di akhirnya. Dewi, udah bisa masuk belum? Kayaknya masih sinyal mungkin, Bu. Gitu ya udah, lanjut aja ya. Sebelumnya mau kegiatan ini mau dilakukan berapa menit? Mau 15 menit atau 30 menit atau mau sejam? 15 menit aja, Bu. 15 sampai 20 menit aja ya. Gimana, semuanya udah siap belum? Iya, Bu. Siap, Bu.
Oke, kalau gitu ya. Sebentar. Waktu bulan lalu Ibu pernah masuk ke kelas ini ya. Masih ingat nggak? Waktu itu Ibu nerangin tentang materi apa? Tentang tips belajar, ya nggak sih? Tips belajar, kalau nggak salah. Ya, Nafid masih ingat berarti ya? Oke, kan waktu itu Ibu ngasih tips-tips untuk mengatur belajar gitu. Nah, sekarang Ibu mau ngasih jenis-jenis kecerdasan yang ada dimiliki manusia gitu ya. Kira-kira kalian tahu nggak jenis-jenisnya ada apa aja? Enggak, Bu. Tahu. Screen-nya udah muncul belum di kalian? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke. Ibu di sini mau menjelaskan tentang multiple inteligensi. Nah, multiple inteligensi itu apa sih? Nah, jadi multiple inteligensi itu atau kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu dikembangkan oleh salah satu psikolog dari Amerika, yaitu Profesor Howard Gardner. Nah, kapan sih teori ini dikembangkan? Nah, pada tahun 1943. Nah, jadi kecerdasan majemuk itu yaitu merupakan kumpulan atau keterampilan yang dapat ditumbuh kembangkan ya. Nah, sekarang apa aja sih jenis-jenis dari kecerdasan majemuk ini? Nah, salah satunya ada kecerdasan linguistik, kecerdasan logika, kecerdasan visual, kecerdasan musikal, ada kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal dan juga kecerdasan kinestetik dan naturalistik. Oke, lanjut ya. Kecerdasan linguistik dan verbal itu apa sih? Nah, biasanya kecerdasan linguistik dan verbal ini mempunyai kemampuan menggunakan bahasa atau kata-kata. Nah, jadi secara verbal atau non-verbal gitu. Jadi tulisan atau non-tulisan. Nah, kalian tahu nggak pengacara Hotman Paris? Tahu, Bu. Tahu. Nah, Hotman Paris itu salah satunya mempunyai kecerdasan linguistik. Nah, jadi soalnya orang yang mempunyai kecerdasan linguistik ini biasanya mempunyai ciri-ciri yang berbahasanya lancar, terus lebih suka membaca dan menulis, dan juga lebih suka berdebat gitu. Nah, apa aja sih karir atau profesi yang dimiliki orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini? Nah, salah satunya bisa jadi penulis, bisa jadi jurnalis, pengacara, dan seperti Ibu ya, guru. Nah, itu adalah kecerdasan linguistik dan verbal. Kita lanjut ke kecerdasan yang selanjutnya, yaitu kecerdasan logikal dan matematika. Kalian tahu Jeremy Pauline? Tahu, Bu. YouTuber. Ya, betul. Tahu nggak jurusan yang dia ditempuh sekarang kuliahnya? Matematika bukan, Bu? Nah, betul, matematika. Nah, jadi Jeremy Pauline ini salah satunya mempunyai kecerdasan dari logika matematika. Nah, jadi orang yang mempunyai kecerdasan ini biasanya bisa menganalisis masalah secara logis, terus ciri-cirinya tuh dapat memecahkan masalah dengan baik, terus sering bereksperimen gitu, terus pandai dalam berhitung. Nah, salah satu profesi yang dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu bisa jadi ilmuwan, bisa jadi programmer, insinyur. Nah, kalau sekarang biasanya lebih ke jurusan teknik. Kalian tahu nggak ada teknik apa aja? Teknik sipil.
Bisa nggak sih, Bu? Ya, bisa. Terus ya ada teknik otomotif. Nah, jadi yang orang-orang yang masuk ke otomotif itu biasanya mempunyai kecerdasan matematika yang lebih tinggi. Nah, terus profesinya tuh ada apa lagi? Nah, jadi ada yang jadi akuntan, terus ada yang jadi ahli matematika. Selanjutnya kecerdasan visual dan spasial. Nah, di mana kemampuan ini untuk memvisualisasikan, membuat, dan memanipulasi sesuatu dalam ruang. Jadi, orang-orang yang memiliki kecerdasan visual ini biasanya dia lebih tertarik kepada bikin, misalkan video, terus ngegambar gitu, terus bikin peta atau grafik. Nah, ciri-cirinya tuh orang yang memiliki kecerdasan ini biasanya lebih menyukai seni, lebih suka menggambar, lebih suka melukis, terus menyusun puzzle gitu. Nah, profesi yang biasanya yang orang dimiliki ini biasanya jadi arsitek gitu. Cuman arsitek itu kan selain dari dia punya kecerdasan visual, dia juga memiliki kecerdasan yang tadi, kecerdasan matematika karena banyak hitung-hitungan. Nah, terus profesi yang selanjutnya ada bisa jadi desainer. Salah satu desainer Indonesia yang paling terkenal siapa? Ivan Gunawan. Iya, betul, Ivan Gunawan ya. Nah, itu Ivan Gunawan juga memiliki kecerdasan visual yang sangat tinggi. Nah, terus ada profesi apa lagi sih? Nah, selain arsitek dan desainer juga ada artis, insinyur, terus pemain catur. Nah, kecerdasan yang selanjutnya yaitu kecerdasan musikal. Kalau kecerdasan musikal kalian pasti udah tahu ya. Jadi kalau yang memiliki kecerdasan musikal ini biasanya dia lebih senang bernyanyi, terus lebih paham menentukan ritme, nada yang kayak gitu. Nah, karir yang dimiliki oleh tipe kecerdasan ini salah satunya adalah bisa jadi pemusik, terus bisa jadi kompanis, bisa menjadi penyanyi, guru musik, atau konduktor orkestra. Kalian punya idola penyanyi kalian nggak? Yang di Indonesia atau di luar negeri gitu? Isyana, Bu. Raisa. Isyana, Raisa. Itu mereka udah internasional juga ya? Iya, Bu, betul. Nah, ya jadi Isyana, Raisa itu dia juga memiliki kecerdasan musikal yang lebih tinggi gitu ya. Oke, dilanjut ya. Yang selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal. Nah, biasanya orang-orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal ini lebih memahami orang lain gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan ini lebih suka berorganisasi, suka ngumpul sama orang gitu. Jadi berbaur sama orang gitu. Nah, salah satunya profesi yang dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan interpersonal ini adalah konselor. Terus ada politikus, nah karena politikus juga harus bisa berbicara di depan umum gitu ya. Terus ada psikolog sama filsuf. Kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kalau tadi kan interpersonal buat orang lain, nah kalau yang ini intrapersonal itu lebih ke diri sendiri gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan ini ciri-cirinya yaitu pandai menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Jadi lebih lebih tahu sama diri sendiri gitu. Terus memiliki kesadaran diri yang luar biasa. Terus memahami perasaan diri sendirinya. Nah, kecerdasan yang selanjutnya adalah kinestetik dan jasmani. Kalian suka olahraga nggak?
Suka, Bu. Suka Sedikit, ya? Bu. Sedikit. Oke. Nah, terus kalian punya idola aktor gitu atau artis? Ada, Bu. Ada. Nah, oke. Jadi salah satu artis itu artis atau apa yang suka olahraga. Nah, itu dia memiliki kecerdasan kinestetik dan jasmani. Nah, jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan ini tuh lebih menggunakan tubuhnya gitu. Kan misalkan kalau yang tadi bahasa mah pakai otak gitu ya, lebih mikir. Nah, kalau yang memiliki kecerdasan ini mah menggunakan tubuhnya. Nah, ciri-cirinya tuh lebih gemar menari atau olahraga, terus senang menciptakan sesuatu dengan tangannya, terus cenderung mengingat dengan melakukan dengan tubuh gitu. Jadi enggak dengan melihat atau mendengar. Oke, kecerdasan yang selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Nah, biasa sering disebut kecerdasan alam. Jadi kecerdasan ini tuh lebih suka dengan lingkungan, dengan tanaman, hewan atau pokoknya dengan alam gitu. Nah, ciri-cirinya tuh orang-orang yang memiliki kecerdasan ini senang berkemah, terus senang berkebun, hiking atau menjelajah alam. Profesinya bisa diimplementasikannya jadi petani, bisa jadi nelayan, sebentar, bisa jadi pendaki atau jadi pemburu. Nah, itu salah satu jenis-jenis kecerdasan yang diteliti oleh Profesor Howard Gardner. Nah, sebelumnya ada yang mau bertanya nggak? Bu, kalau kecerdasan itu teh dari lahir atau dibiasain pas selama kita ini gitu, sehari-hari dibiasain di kehidupan sehari-hari kita? Oke, biasanya tuh kecerdasan itu turunan juga ada ya, 20% turunan dari orang tua dan 80%-nya itu terpengaruh oleh lingkungan. Nah, jadi misalkan lingkungan Napit itu suka olahraga. Nah, jadi Napit juga nantinya terstimulus mau atau suka dalam olahraga gitu. Gimana Napit, paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti, Bu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak selain Napit? Cukup, Bu. Cukup? Oke, kalau gitu, oke, kesimpulannya ya. Jadi, kalian itu nggak ada yang bodoh ya, semua cerdas. Nah, cuman jenis-jenisnya aja yang berbeda. Nah, setelah Ibu memberikan materi ini, kira-kira kalian tahu nggak sih kecerdasan kalian tuh ada di mana? Di jenis yang mana gitu? Tahu, Bu. Alhamdulillah. Ada pencerahan. Insya Allah tahu, Bu. Oke, kalau Napit, kira-kira kecerdasannya apa? Kayaknya interpersonal deh, Bu. Oke, interpersonal. Kalau Dewi? Kayaknya lebih ke yang visual. Apa tadi, Bu? Visual ya? Lebih suka menggambar gitu ya? Iya, Bu. Oke, kalian udah pada tahu ya jenis-jenis yang kalian miliki. Nah, sebelum kegiatan ini ditutup, ada yang mau nanya lagi nggak? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, kita akhiri aja layanan bimbingan ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau mimpin? Nggak ada, Bu. Aku aja, Bu. Boleh, boleh. Setelah kita melakukan kegiatan bimbingan klasikal kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai.
Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau mengikuti kegiatan ini. Ibu tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mira.